Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang LKM yang kedua. Nah, materinya itu adalah masalah, sumber masalah, dan judul penelitian. Sebelum kami menampilkan hasil diskusi kami, saya akan perkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok saya. Saya sendiri Freti Hengki Karmelia dengan NIM 19031016. Lalu ada rekan saya Leli Ambela Mayanda dengan NIM 19031024. Lalu ada Miftahul Jannah dengan NIM 19031028. Lalu ada Mutia Pramadani dengan NIM 19031029. Untuk pertanyaan atau masalah yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Leli Ambela Mayanda. Kepada Leli, disilakan. Rumusan masalah atau pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana persyaratan masalah yang layak untuk diteliti. Menurut Huley dan Cummings dalam Sastroasmoro dan Ismail 2014 mengungkapkan agar suatu masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian, maka diperlukan syarat-syarat yang disingkat dengan FINER, yaitu feasible, interesting, novelty, ethical, dan relevan. Yang pertama yaitu feasible, yaitu suatu masalah penelitian yang dapat dijawab dengan penelitian, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti aspek metodologi, khususnya tentang besar sampel. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, harus memenuhi jumlah sampel minimal berdasarkan hasil perhitungan rumus besar sampel, biaya, sarana, dan waktu. Yang kedua yaitu interesting atau menarik. Seseorang peneliti harus memiliki minat dan ketertarikan terhadap masalah penelitiannya. Di mana seseorang yang tertarik terhadap sesuatu, maka akan semangat untuk berupaya dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dan seideal mungkin sesuai dengan tujuan atau target penelitiannya. Yang ketiga yaitu novelty atau memberi nilai baru, yaitu penelitian yang dilakukan dapat memberikan sesuatu hal yang baru atau masalah yang diangkat, yaitu masalah kekinian yang sesuai dengan isu yang sedang berkembang. Namun meskipun demikian, bukan berarti penelitian yang dilakukan tidak boleh sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian dapat dilakukan juga untuk membuktikan apakah hasil konsisten sama dengan hasil penelitian sebelumnya ataukah bertentangan. Selanjutnya yaitu etikal atau etis, yaitu penelitian yang tidak bertentangan dengan etika. Dikatakan etis apabila sudah sesuai dengan norma sosial, agama, dan lainnya yang telah diterima secara umum, dan dikatakan tidak etis apabila tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Yang terakhir yaitu relevan, yaitu penelitian yang harus relevan terhadap ilmu pengetahuan sesuai bidang yang ditekuninya, harus relevan terhadap keadaan saat ini sehingga menghasilkan masalah aktual sesuai dengan isu yang berkembang saat ini dan berasal dari sumber yang mutakhir. Selanjutnya yaitu masalah atau pertanyaan yang kedua. Jelaskan dengan contoh 6 sumber masalah penelitian. Solusi atau jawaban dari pertanyaan yang kita bicarakan tadi yaitu sumber masalah dalam suatu penelitian bisa berasal dari berbagai sumber. Nah, kita ambil dari buku Macmillan pada tahun 1996 pada halaman 40 sehingga 42. Dia menyebutkan ada beberapa sumber yang dapat kita jadikan untuk suatu penelitian. Yang pertama itu ada observasi. Nah, apa itu observasi? Observasi itu adalah sumber yang paling kaya akan masalah penelitian. Masalah penelitian bisa diangkat dari hasil observasi terhadap suatu hubungan tertentu yang masih belum bisa menjadi memiliki dasar penjelasan. Nah, sumber yang kedua untuk penelitian itu ada deduksi dari teori. Nah, apa itu teori? Teori itu sendiri merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum bisa diketahui selama belum dilakukan pengujian secara empiris. Nah, penyelidikan terhadap suatu masalah yang diangkat berasal dari teori, bermanfaat untuk memperoleh penjelasan secara empiris praktik tentang teori tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada kepustakaan. Hasil dari penelitian kemungkinan dapat memberikan rekomendasi akan perlunya dilakukan suatu penelitian ulang atau replikasi, baik dengan ataupun tanpa variasi. Replikasi bisa meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan secara lebih luas.
Nah, sumber yang keempat yaitu ada masalah sosial. Masalah sosial ini juga bisa menjadi sumber masalah penelitian, seperti seringnya terjadi perkelahian siswa antar sekolah, bisa memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan agama dan moral serta pembinaan sikap disiplin di lingkungan sekolah tersebut. Yang kelima yaitu ada situasi praktis. Pada tahap pembuatan suatu keputusan tertentu, tidak jarang mendesak untuk dilakukannya suatu penelitian evaluatif. Hasil penelitian ini sangat diperlukan guna dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan yang lebih lanjut. Lalu sumber yang keenam yaitu dari pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini memunculkan masalah yang membutuhkan jawaban empiris guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Itu menurut Purwanto pada bukunya tahun 2010 halaman 109 sampai 111. Nah, menurut Surya Brata ya pada tahun 1994 pada halaman 61 sampai 63, sumber-sumber masalah yang dapat diidentifikasikan tersebut meliputi yang pertama yaitu bacaan, terutama hasil penelitian. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut bisa menjadikan sebagai sumber identifikasi masalah penelitian. Lalu yang kedua dapat kita peroleh dari diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah. Nah, diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah bisa menjadi sumber masalah penelitian karena peserta bisa melakukan hal-hal yang dipersoalkan secara profesional sehingga muncul masalah. Yang ketiga yaitu pernyataan pemegang otoritas atau dalam pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Nah, sumber masalah juga dapat berasal dari pernyataan pemegang otoritas, baik itu otoritas pemerintahan maupun ilmu pengetahuan. Contoh, pernyataan pemegang otoritas pemerintah yaitu pernyataan Menteri Pendidikan mengenai daya serap siswa SMU. Selanjutnya yang keempat yaitu pengamatan sepintas. Nah, sumber masalah itu bisa saja bersumber dari pengamatan sepintas peneliti sendiri, seperti halnya ahli kesehatan menemukan masalah saat dia melihat dari mana penduduk memperoleh air minum. Yang selanjutnya itu ada yang kelima yaitu pengalaman pribadinya. Nah, pengalaman pribadi sebagai sumber masalah penelitian berkaitan dengan sejarah perkembangan dan kehidupan dengan sejarah perkembangan pribadi atau profesional. Itu menurut Purwanto pada bukunya tahun 2010 pada halaman 111 sampai 112. Nah, masalah itu bisa diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya yang diharapkan dengan apa yang benar terjadi atau kenyataan. Antara aturan dan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksanaan. Hal tersebut dengan pernyataan Stoner pada tahun 1982 bahwa masalah bisa diketahui atau dicari jika ada penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengadu dan kompetisi. Nah, baiklah kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kriteria judul penelitian yang baik? Nah, menurut Nelly Ika Putri dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian untuk Perguruan Tinggi Negeri halaman 34, di sana ia menyebutkan bahwa judul itu mengikhtisarkan ide utama atau gagasan dari suatu penelitian. Kriteria judul yang baik itu berisi sedikit mungkin kata atau singkat, jelas dan menarik yang cukup menggambarkan isi dan tujuan dari penelitian tersebut. Judul itu adalah bagian dari laporan penelitian atau artikel yang paling banyak dibaca dan biasanya dibaca terlebih dahulu oleh reviewer, editor, atau pembaca. Oleh karena itu, judul adalah elemen terpenting yang mempresentasikan telaah penelitian. Nah, sedangkan menurut Mardalis dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, dalam memilih dan menetapkan sebuah judul itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul itu sebaiknya menarik minat si peneliti, karena menarik dan dapat membangkitkan minat si peneliti ini merupakan sesuatu yang dapat mendorong dan membangkitkan semangat kerja dalam setiap langkah penelitian. Nah, yang kedua, judul yang dipilih itu mampu dilaksanakan
Si peneliti mampu di sini itu dimaksudkan dapat melakukan penelitian dan cukup waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian dan didukung oleh dana yang telah diperhitungkan untuk biaya penyelesaian penelitian dengan judul yang dipilih. Nah, yang ketiga, judul itu hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Nah, peneliti itu kan sudah bekerja sangat keras untuk menghasilkan suatu penelitian. Nah, hendaknya hasil dari suatu penelitian itu dapat berguna untuk dirinya sendiri, masyarakat, dan juga ilmu pengetahuan. Sehingga dengan judul yang dipilih itu ada manfaatnya. Nah, yang keempat, judul yang dipilih itu hendaknya cukup data yang tersedia. Data di sini itu dimaksudkan adalah data sekunder dari kepustakaan yang ada untuk memperoleh teori-teori, konsep-konsep yang kelak digunakan untuk menyusun hipotesa. Nah, yang kelima itu hindari duplikasi judul dengan judul yang lain. Karena jika terdapat dua judul yang sama, itu orang sering mengatakan bahwa salah satu dari judul itu adalah tiruan atau plagiat. Nah, sedangkan menurut Julian Shanur, dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian, ada beberapa syarat agar judul penelitian tersebut itu dapat disebut baik. Antara lain, 1. Menyebutkan variabel penelitian. Nah, variabel penelitian itu merupakan masalah utama dari penelitian. Nah, yang kedua, itu menyebutkan unit analisis penelitian. Yang dimaksud dengan unit analisis penelitian yaitu ada organisasi, kelompok, kejadian, atau hal-hal yang dijadikan objek dari penelitian itu. Nah, yang ketiga itu menyebutkan lokasi penelitian. Jadi, di dalam sebuah judul itu ada yang menyebutkan lokasi penelitiannya. Nah, yang keempat, disusun sesingkat mungkin. Rumusan masalah atau pertanyaan yang keempat yaitu mengapa masalah dan judul penelitian memiliki hubungan tertentu. Pada dasarnya, penelitian bertujuan mendapatkan data yang digunakan untuk memecahkan masalah. Masalah penelitian dan judul penelitian memiliki kaitan yang sangat erat. Masalah penelitian dapat dilihat dari rumusan judul penelitian, sedangkan judul penelitian didasarkan dari rumusan masalahnya. Masalah penelitian sendiri merupakan sebuah titik tolak perumusan hipotesis. Jika rumusan masalah telah ditentukan, maka dari rumusan masalah tersebut akan didapatkan judul atau topik penelitian. Baiklah, pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan nomor 5. Buatlah minimal 5 judul penelitian, baik dalam bidang pendidikan biologi maupun dalam bidang biologi. Judul penelitian berhubungan erat dengan tujuan si peneliti dan masalah penelitiannya. Judul dapat memberikan kesan yang akurat mengenai fokus dari penelitian, dikutip dari Rehan tahun 2017 halaman 16. Oleh sebab itu, judul penelitian dibuat dengan kalimat yang menarik, efektif, dan tidak berbelit. Dikutip dari Nurlan tahun 2019 halaman 11, dalam pengembangan penelitian sebaiknya menggunakan judul yang spesifik. Judul juga dapat mengungkapkan lokasi penelitian dan dalam pembuatannya menggunakan metode atau pendekatan seperti menganalisis, yaitu sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Identifikasi yaitu kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari lapangan. Dikutip dari Sodik tahun 2015 halaman 21-22, metode survei yaitu metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dan menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data tersebut. Metode survei juga memerlukan responden dalam jumlah yang cukup agar validitas temuan bisa dicapai dengan baik. Tentunya, pada judul penelitian bidang pendidikan biologi dengan bidang biologi itu terdapat perbedaan, di mana judul penelitian pada bidang pendidikan biologi itu mengarah pada modal pembelajaran biologi, buku teks biologi, materi pembelajaran biologi, tentang guru, tentang siswa, atau teknologi pembelajaran pada biologi, atau bisa juga dengan media pembelajaran biologi. Sedangkan pada judul penelitian bidang biologi itu mengarah pada eksperimen di laboratorium, yaitu fokusnya pada bidang biologi atau ruang lingkup biologi. Berikut contoh judul penelitian bidang pendidikan biologi. Yang pertama, pengaruh modal pembelajaran konstruktivis terhadap kemampuan berpikir kritis siswa
pada materi pokok metabolisme sel kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Pariaman. 2. Kendala tenaga pendidikan biologi SMA di Kota Pariaman dalam pembelajaran daring. 3. Penerapan model pembelajaran problem solving untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Pariaman. 4. Efektivitas penerapan pembelajaran kooperatif NHT, Nambrad Head Together, pada materi pokok protista kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Padang dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 5. Identifikasi kendala dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif Jigsaw pada materi sistem pencernaan kelas 11 di SMA 2 Pariaman. 6. Pemanfaatan e-book pada materi pokok virus untuk meningkatkan minat baca pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 2 Padang. Berikutnya, pengaruh penggunaan video animasi dalam materi pokok sistem peredaran darah pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Padang terhadap motivasi belajar, pengaruh penggunaan pendekatan lingkungan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 3 Pariaman, perbandingan model pembelajaran problem solving dengan model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran biologi SMA Negeri 1 Pariaman. Identifikasi hubungan model pembelajaran kooperatif STAD, Student Team Achievement Division dengan hasil belajar siswa kelas 12 di SMA Negeri 2 Pariaman pada materi pokok pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya, pengaruh penggunaan alat peraga torso untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 12 SMA di Kota Pariaman pada materi sistem gerak manusia. Pengaruh model pembelajaran kooperatif group investigation terhadap motivasi belajar siswa pada materi bakteri kelas 10 SMA Negeri 1 Solo. Peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pariaman selama pembelajaran daring. Pengaruh metode mengajar ceramah dan praktikum pada materi sel terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA di Kota Pariaman. Efektivitas penggunaan alat peraga 3 dimensi pada materi sistem saraf terhadap peningkatan pemahaman belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pariaman. Selanjutnya, judul penelitian di bidang biologi. Yang pertama, kualitas air sumur gali Kecamatan Kuranji Kota Padang dari bakteri Escherichia coli, kualitas ikan tongkol Eutinus affinis yang dijual di pasar tradisional Kota Pariaman berdasarkan tingkat kontaminasi bakteri Aeromonas molluscorum, identifikasi entamoeba histolytica pada air sungai Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, kandungan tanaman jarak pagar Jatropha curcas terhadap pengobatan panas dalam, pengaruh ekstrak daun sungkai Peronema senescens terhadap kesehatan manusia. Berikutnya, efektivitas pemanfaatan yogurt sebagai asupan nutrisi dalam program menurunkan berat badan, kompetisi tanaman jagung zimes dan rumput teki Cyperus rotundus dalam mendapatkan zat hara pada musim kemarau, kualitas air sungai Batang Mengor, Rambai, Kota Pariaman saat musim penghujan ditinjau dari kandungan Salmonella typhi, kualitas air pantai Cermin Pariaman dan Pantai Padang ditinjau dari bakteri Escherichia coli dan beberapa bakteri patogen, zat yang terdapat pada daun kumis kucing Orthosipon aristatus terhadap kesehatan tubuh, pengaruh pemberian pupuk kompos dan interval penyiraman pada tanaman polong Pisum sativum. Selanjutnya, kandungan tomat Solanum lycopersicum terhadap penyembuhan gigi berlubang, pengaruh pemberian sobat kelapa Cocos nucifera terhadap peningkatan pertumbuhan jamur tiram putih Pleurotus austratus, pengaruh pemberian kadar garam pada tanaman kedelai Glycine max terhadap tingkat pertumbuhannya, identifikasi jenis makroalga yang terdapat di Pantai Cermin Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Dengan berakhirnya pertanyaan nomor 5 tadi, maka berakhir pula lah diskusi kami pada LKM kedua ini. Saya sebagai moderator, kami mohon undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.